Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Aditya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Nah, yang pertama yaitu pengertian kapasitor. Kondensator atau sering disebut sebagai kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Nah, berikutnya ini adalah contoh kapasitor. Kalian tahu nggak sih apa fungsi dari kapasitor itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kapasitor. Nah, fungsi kapasitor sendiri secara umum adalah menyimpan energi di dalam medan listrik. Nah, fungsi kapasitor sangat diperlukan dalam suatu komponen elektronika. Kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Selain itu, kapasitor juga dapat digunakan sebagai penyaring frekuensi. Kapasitor merupakan salah satu komponen elektronika pasif yang paling dasar dan paling sering digunakan dalam rangkaian elektronika. Komponen yang sering disebut juga dengan kondensator ini dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara, sehingga sering digunakan sebagai penggeser fasa dan juga sebagai filter dalam pencatu daya. Kapasitor juga memiliki sifat melewatkan arus AC dan menghambat arus DC. Kemampuan penyimpanan muatan listrik kapasitor ini disebut dengan kapasitansi dengan satuannya adalah farad. Sebuah kapasitor yang sederhana pada dasarnya terdiri dari dua keping pelat paralel yang dipisahkan oleh daerah non-konduktif. Daerah non-konduktif ini biasanya menggunakan bahan yang pada umumnya disebut dengan bahan dielektrik. Nah, yang dimaksud dengan bahan dielektrik adalah sejenis bahan isolator listrik yang dapat dipolarisasikan atau dikutupkan dengan cara ditempatkannya ke dalam medan listrik. Nah, selanjutnya yaitu apakah kapasitor bisa menghemat listrik? Nah, jadi ternyata kapasitor juga bisa menghemat tagihan listrik loh. Nah, dengan menggunakan kapasitor bank. Karena kapasitor bank dinilai dapat menghemat tagihan listrik. Angka penghematan yang dihasilkan ini tergantung pada peralatan elektronik atau kelistrikan yang digunakan pada rumah atau tempat industri. Dengan menggunakan kapasitor bank, peralatan elektronik tidak akan cepat rusak. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara kerja kapasitor. Nah, jadi cara kerjanya yaitu bila kedua pelat dihubungkan ke sumber tegangan DC atau tegangan searah, elektron didorong ke satu pelat oleh terminal negatif baterai, sementara elektron ditarik dari pelat lain oleh terminal positif baterai. Jika perbedaan muatan antara kedua pelat tersebut terlalu besar, maka akan terjadi percikan yang melompati celah di antara kedua pelat tersebut dan membuang muatan yang tersimpan. Untuk meningkatkan jumlah muatan pada pelat, bahan dielektrik yang berupa non-konduktif ditempatkan di antara kedua pelat tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklum. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang dan lebihnya terima kasih.